Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Dia pada mata pelajaran keuangan. Langsung saja, Ibu mau membahas tentang part 2 ya untuk kisi-kisi UKK mata pelajaran keuangan. Oke ya. Langsung saja Ibu buka materinya terlebih dahulu. Oke. Kemarin kita langsung ke contoh soal ya. Oke. Di sini contoh soalnya, pimpinan PT Sukses Selalu bernama Rangga Aditya melakukan beragam kegiatan yang perlu didanai dengan anggaran kas kecil yang Anda kelola. Nah, berarti di sini Anda itu sebagai pengelola dana kas kecil atau sebagai sekretaris. Diketahui, pengelolaan dana kas kecil menggunakan sistem impres. Ya. Menggunakan sistem impres di sini. Nah, pada tanggal 31 Januari 2020, saldo kas kecil tinggal 175. Berarti ini masuknya adalah saldo akhir Januari. Ya, saldo akhir Januari. Nah, ketika kondisi seperti ini, Anda sebagai pengelola dana kas kecil atau seorang sekretaris di unit tertentu ya, mengetahui kondisi PT Cash perusahaan yang semakin menipis, Anda sebagai seorang pengelola dana kas kecil harusnya segera melakukan pengajuan pengisian dana kas kecil kembali. Kenapa? Jangan sampai ketika kondisi tertentu yang mengharuskan perusahaan melakukan pengeluaran, ternyata duit atau PT Cash tidak tersedia di dalam laci gitu, seperti itu ya. Jadi otomatis akan menghambat jalannya perusahaan atau operasional perusahaan juga. Nah, kemudian kondisi seperti ini harusnya Anda segera membuat formulir pengajuan dana kas kecil. Karena di sini di soal ya transaksi berikutnya ini tanggal 1 Februari 2020 pengisian dana kas kecil sebesar Rp 5.825.000. Nah, berarti di sini di ACC-nya adalah tanggal 1 Februari. Berarti kalian tanggal 31 ini otomatis karena kondisi kas menipis langsung kalian buat form pengajuan dana kas kecil. Oke ya, kita langsung lanjut ke form pengajuan dana kas kecil. Oke, untuk form pengajuan dana kas kecil. Dana untuk bagian mana? Misalkan kalian sebagai pengelola dana kas kecil atau sekretaris di unit kepegawaian, maka kalian tulis kepegawaian. Atau bagian pemasaran, kalian tulis bagian pemasaran. Jadi sesuaikan dengan soal di uji kompetensinya. Ya, di ujian UKK-nya. Kemudian, periodenya pilih salah satu ya. Kalian mau pakai tanggal awal sampai dengan tanggal akhir Februari 2020 boleh. Atau pakai bulannya saja 2020 boleh. Nah, ini nanti berpengaruh pada laporan dana kas kecil ya. Kalau kalian pakai Februari 2020 di pengajuan dana kas kecil tadi, berarti di sini harus Februari 2020. Tetapi kalau tadi formulir pengajuan dana kas kecil kalian pakai 1 sampai 28 Februari 2020, berarti kalian di laporan ini juga harus pakai yang ini. Jadi sama ini ya, matchingin. Ya. Misalkan untuk kasus ini saya sesuaiin pakai yang ini. Februari 2020 karena di laporan kas kecil tadi pakai periodenya Februari 2020. Nah, terus ada pertanyaan, Bu, kalau saya pakai 128 Februari 2020, boleh nggak, Bu, lebih detail? Boleh, silahkan. Kemudian, kita menentukan dana tetap kas kecil dulu. Gimana caranya? Kita lihat di soal. Saldo akhirnya 175.000. Ya. Kemudian ada pengisian di bulan Februari 5.825.000. Berarti cara penentuan dana kas kecil
bentuknya adalah 175 atau saldo akhir ditambah dengan pengisian dana kas kecilnya 5825. Hasilnya adalah 6 juta. Ini nolnya saya kebanyakan satu nih. Nah, 6 juta. Nah, seperti itu. Nah, perlu kalian tahu untuk teori sebelumnya seperti ini ya. Pembentukan kas kecil ditentukan 1,5 juta. Pengeluarannya di sini 1.100.000. Nah, berarti di sini masih ada saldo akhirnya 400.000. Nah, kemudian di pertengahan bulan ada pengisian sebesar 1.100.000. Nah, 1.100.000 ini kalau ditambahkan dengan saldo akhir sama dengan hasilnya sama dengan pembentukan kas kecil di awal. Jadi intinya adalah pengisian dana kas kecil itu sama dengan saldo yang telah dikeluarkan. Intinya seperti itu. Ya. Saldo kas keluar itu sama dengan saldo pengisian dana kas kecil. Ya, intinya adalah rumusnya ini. Jadi kita udah ngeluarin, misalkan kita ngeluarin dalam Januari kemarin, bulan Januari kita ngeluarin sebesar 5.825.000, ya kita harus ganti. Ini contoh gambarnya nih, misalkan kalian minjemin uang teman kalian 100 perak misalkan. Nah, bulan berikutnya ya harus ganti 100 perak. Jadi nggak ada bunga loh ya, kecuali kalau kalian pakai bunga. Jadi kalau minjemnya 100 ya balik 100 seperti itu. Gambaran ininya, gambaran kasarnya seperti itu. Ya. Kemudian saldonya di sini adalah tulis saldo akhir Januari ya. 175.000. Jadi sebelum diisi ya. Ini adalah saldo akhirnya diisi. 175.000. Keterangannya adalah pengisian dana kas kecil, jumlahnya adalah tulis jumlah yang diisi tadi totalnya 5.825.000. Nah, penulisannya di huruf depan setiap suku kata dia harus besar ya. Seperti ini. Nah, kemudian ini ditulis nominalnya, kemudian disetujuinya oleh pimpinan ya, Bapak Rangga Ditya. Tanggalnya adalah tanggal sesuai soal ya. Di soal kan diisi atau di approve-nya 1 Februari 2020. Berarti di sini ditulis 1 Februari 2020. Nah, dibuatnya oleh pengelola atau sekretaris di unit yang bersangkutan. Di sini adalah saya, Dia Cayasari. Nah, tanggal pengajuannya itu adalah 31 Januari 2020. Nah, sebagai saran kalian, ya, tanggal pengajuan dana kas kecil ini alangkah lebih baiknya H-1 sebelum tanggal dicairkan. Nah, dicairkannya kan tanggal 1, berarti H-1, 31 Januari 2020. Nah, seperti itu. Ya. Lanjut. Nah, setelah mengajukan, kemudian di-approve. Ya, kita ngajuin tanggal 31, di-approve-nya tanggal 1, berarti kita terima duit. Nah, ketika kita terima duit atau dana kas kecil, kita buat bukti kas masuk dulu. Nah, untuk pembuatan bukti kas masuk di sini, nah, kalian bisa menambahkan formnya menggunakan nama perusahaan yang bersangkutan dengan alamatnya. Jadi sesuaikan dengan soal di UKK-nya. Misalkan di sini saya contohkan PT Sukses Selalu, Jalan Tanah Raya Baru nomor 2 Depok. Nah, di sisi kiri saya buat kopnya, sisi kanannya baru nomornya. Nomornya adalah saya tulis KM, kas masuk singkatan dari KM, ya. Strip 01 karena transaksi kas masuk yang pertama, saya tulis 01 garing SS. SS itu adalah singkatan dari Sukses Selalu. Ya. Nih, balik lagi ke sini. Sukses Selalu, SS. Garing 2, 2 ini adalah mencerminkan bulannya. Romawi 2, Februari, garing 2020, pakai 2 angka terakhir di angka tahun, 20. Nah,
Bu, misalkan Bu, di soal tidak ada nama perusahaan dan alamatnya, terus gimana dong Bu? Nah, kalau tidak ada nama perusahaan dan alamatnya, boleh nggak Bu kita nggak pakai kop? Silahkan, nggak apa-apa jika tidak diketahui nama perusahaan dan alamat. Jadi, nomornya ini ya ditulis di sebelah kiri, seperti form yang ada di soal UKK. Tetapi, kalau ada nama perusahaan dan alamat, gunakan form bagian kiri untuk kop dan nomor di bagian kanan. Jelas ya? Nah, kemudian di sini kita langsung masuk ke bukti kas masuknya, diterima dari. Nah, ketika kas masuk, ya, kita terima uangnya itu dari bendahara PT Sukses Selalu. Uang yang diterima itu sebesar yang diajukan tadi Rp5.825.000. Untuk keperluan apa? Pengisian dana kas kecil. Nah, kemudian ini dinominalkan. Nah, kemudian jangan lupa ditulis tempatnya di mana perusahaan itu, Depok. Transaksi pencairannya adalah tanggal 1 Februari 2020 sesuai soal. Yang menerima adalah pengelola dana kas kecil atau sekretaris, yaitu saya. Dibayar, yang bayar atau yang ngasih uangnya itu adalah bendahara PT Sukses Selalu. Saya asumsikan namanya Budi. Tentunya juga harus di-approve atau di-ACC oleh pimpinan utama, yaitu Rangga Aditya. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita bahas transaksi berikutnya ya. Selama periode 1 sampai 28 Februari 2020 terjadi beberapa pengeluaran kas kecil seperti berikut. Tanggal 4 Februari 2020 ya, membeli ATK, alat tulis kantor di toko buku Bahagia sebesar 575.000. Oke, kita buat bukti kas keluarnya pakai kop. Jika ada kop, kemudian nomornya, kita tulis KK, singkatan dari kas keluar. Strip 01 adalah transaksi kas keluar yang pertama kali. SS singkatan dari PT Sukses Selalu. Garing 2, Romawi 2 itu adalah dari bulan transaksi, dan 20 adalah 2 angka terakhir dari tahun transaksi. Diserahkan oleh, nah ketika kita melakukan pengeluaran uang, berarti duitnya itu diserahkan atau diterima oleh siapa? Toko buku Bahagia. Kemudian diterima oleh pihak toko Bahagia maksudnya ya. Uangnya sejumlah Rp575.000 dijabarkan. Kemudian untuk keperluan apa? Pembelian ATK. Jumlahnya sekian, dinominalkan. Nah, jangan lupa ditulis transaksinya tanggal berapa sesuai dengan soal 4 Februari 2020. Yang menerima siapa? Ketika kita mengeluarkan atau membayar uang yang diterima atau diserahkan ke pihak toko buku Bahagia, yang terima itu siapa? Kasir atau penjual ya. Itu diasumsikan ada namanya Suci. Kemudian yang bayar adalah yang dibayar oleh pengelola dana kas kecil atau sekretaris, yaitu saya. Kemudian disetujui oleh direktur utama, yaitu Bapak Rangga Aditya. Nah, selanjutnya Ibu hanya mencontohkan beberapa transaksi saja ya, nggak full. Nanti kalian bisa mempraktekkan langsung ke soal uji komnya. Nah, langsung ketika kita sudah membuat bukti kas kecil masuk, kas kecil yang keluar ya, atau BKM dan BKK. Nah, kita akan membuat rekapitulasi atau ikhtisar dari laporan dana kas kecil yang sudah kita terima atau kita keluarkan. Nah, di sini jangan lupa buat kopnya ya, laporan dana kas kecil PT Sukses Selalu periodenya berapa. Kalau di formulir dana pengajuan kas kecil menggunakan Februari 2020, yang ini ya, berarti pembuatan laporan dana kas kecilnya harus menggunakan Februari 2020 seperti ini. Nah, kalau form pengajuan dana kas kecil menggunakan 1-28 Februari 20, berarti nanti kalian berpengaruhnya pada ini, pakai yang ini, 1-28 Februari 2020, harus matching. Oke, langsung selanjutnya kita
buat formnya seperti ini sesuai dengan yang ada di form UKK, cuman berbedanya di ini ya, Ibu tambahin saldo. Saldo di sini, di form UKK nggak ada. Ibu tambahin, fungsinya buat apa? Fungsinya buat mempermudah kalian untuk mengecek apakah transaksi yang kalian update di sini itu balance nggak, sama nggak, seperti itu. Artinya balance itu bukan seimbang ya, maksudnya itu untuk mengecek apakah penerimaan dan pengeluaran itu jika dikurangin hasilnya sama nggak dengan saldo yang sudah kalian hitung, seperti itu. Nah, langsung saja, tanggal 1 Februari kita tulis saldo akhir bulan Januari. Ingat, saldo akhir bulan Januari, ya kalau di pembukuan, saldo akhir bulan Januari itu sama dengan saldo awal bulan Februari. Nah, berarti kalian tulis saldo awal bulan Januari adalah 175 mengambil dari saldo akhir bulan Januari tadi ya. Saldo awal bulan Februari, kalian tulis saldo bulan Januari yang tadinya sudah ada diketahui di soal ya. Saldo bulan Januari ditaruh di saldo awal bulan Februari 175.000, saldonya 175. Kemudian ada transaksi tanggal 1 lagi, ada kas masuk KM-01. Ini cukup kalian tulis bukan KM-01, KM strip 01. Jadi kalian tinggal tulis KM strip 01 aja, garing SS garing sekian-sekian-sekiannya nggak usah, karena di sini sudah ada tanggalnya ya. Jadi sudah sudah mewakili tanggalnya di sini. Jadi kalian tinggal tulis kas masuk strip 01 atau 02 atau 03 gitu aja. Nah, di sini KM strip 01 keterangannya adalah pengisian dana kas kecil. Tadi diterima 5.825. Nah, ini kalau untuk saldo kan ini ditulis ulang ya, 175.000. Nah, ini dapat 6 juta, itu dari 175 ditambah 5.825 karena ada penerimaan. Nah, sama dengan 6 juta. Nah, tanggal 4 selanjutnya Anda pembelian ATK ya, atau kas keluar strip 01 ATK. Nah, kalau pengeluaran dia ditulis pengeluaran sebesar 575. Nah, untuk pengeluarannya untuk apa? Detailnya. Nah, di sini kalian tulis akun yang di debit yaitu ATK 575. Saldonya cara nulisnya gimana, Bu? 6 juta dikurangin karena pengeluaran ya, dikurangin 575 sama dengan ini 5425, seperti itu. Nah, nanti kalau sudah selesai ini perlu dijumlah di sini ya, dijumlah. Nah, penjumlahannya ini kalian tambahkan ya, misalkan ini ada transaksi banyak ditambahkan semua hasilnya, misalkan karena ini Ibu sedikit cuma ditambah aja 175 ditambah 582, 5 itu adalah sekitar 6 juta. Kemudian untuk pengeluarannya adalah karena ada satu doang, Ibu tulis 575. Nah, ini kalau untuk yang bagian saldo ini jangan ditambahkan semua. Tulis transaksi yang saldo terakhir nih, transaksi saldo terakhir nih, 5425. Tulis ulang di sini. 5425 seperti itu. Nah, di sini untuk pengecekannya gimana? Di sini ada tulisannya total penerimaan dikurangi total pengeluaran. Apakah hasilnya sama dengan saldo akhir di sini? Nah, berarti 6 juta ya dikurangi 575, apakah hasilnya itu sama dengan saldo yang di sini? Jika sama, berarti laporan kas kecil kalian benar. Tapi jika hasilnya berbeda, berarti laporan kalian salah. Harus ditelusuri lagi per transaksi ya. Kemudian juga di sini harus ditambah ya, harus ditambah semua. Pokoknya semua ini nanti ditambahin semua sendiri ya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti Ibu akan bahas untuk part ketiga cara mengolah atau menginput formnya ke Excel ya, karena Excel lebih mudah dibandingkan dengan Word. Kalian menulis di Word itu
dengan kecepatan mungkin 10 menit, tapi di Excel mungkin 2 menit sudah selesai, seperti itu. Jadi Excel itu lebih mempermudah kalian menginput soal hitungan dibandingkan dengan Word, seperti itu. Nah, kemudian jangan lupa tulis Depok 2 Maret 2020. Kenapa, Bu? Kok kita pakai bulan Maret? Karena laporan ini kan menggambarkan untuk bulan Februari ya. Lebih condong Februari. Berarti kalau kita mau membuat laporannya, saya sarankan H plus setelah bulan tersebut. Berarti bisa H plus 2, H plus 3. Nah, di sini saya asumsikan 2 Maret 2020. Karena kan transaksi Februari sudah berakhir nih. Makanya kita rekap di bulan Maret. Nah, bagian kas kecil yaitu pengelolanya atau sekretarisnya yaitu saya, kemudian mengetahui pimpinan yaitu Bapak Rangga Aritya. Oke, selanjutnya Ibu akan bahas untuk part 3 ya. Untuk cara menginput formnya kita ketemu untuk di YouTube berikutnya ya. Sekian dulu penjelasan dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.